Hai, nama saya Anissa Ramawati. Aktivitas saya sehari-hari sebagai karyawan swasta dan umur saya saat ini 24 tahun. Saya merasa seperti mempunyai pribadi sendiri, jadi saya lebih leluasa untuk berkonsultasi mengenai kebutuhan medis saya. Selain itu juga di Milfit Dokter, saya mendapatkan tips-tips kesehatan atau pilihan hidup dari dokter. Saya berharap Milfit Dokter dapat meningkatkan pelayanan sehingga semua kalangan dapat menikmati manfaat seperti yang saya rasakan. Nama saya Bibis, umur saya 26 tahun, kegiatan sehari-hari saya sebagai pegawai di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Nah, salah satu pelayanan mereka ini adalah konsultasi dokter. Konsultasi dokter ini menurut saya satu pelayanan yang cukup menarik sih, karena bisa konsultasi kapan aja dengan dokternya, by phone dan juga by WhatsApp gitu. Senangnya konsultasi di Milfit itu yang pertama fast respon, terus dokternya tuh proaktif banget, kemudian bisa bebas konsultasi selama 24 jam. Baik, selamat siang semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara webinar kesehatan pertama dari Milfit Dokter ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dr. Reza Akbar. Saya kali ini akan berperan sebagai moderator pada acara webinar kesehatan kali ini yang mengangkat tema vaksinasi COVID-19. Sebelum webinar ini dimulai, saya akan memberitahukan bahwa selama sesi webinar ini kami akan merekam guna kepentingan dokumentasi dari PT Milfit Indonesia. Jadi untuk para peserta itu tidak perlu direkam webinarnya karena nanti hasil rekaman webinar ini juga akan kita share melalui Facebook atau channel YouTube dari PT Milfit Indonesia. Untuk peserta yang akan bertahan sampai akhir webinar ini juga akan mendapatkan sertifikat yang nanti akan kami kirimkan masing-masing ke email yang telah didaftarkan melalui form yang telah para peserta isi. Lalu kita ada door prize bagi penanya terbaik, 5 penanya terbaik yang akan kita umumkan di akhir sesi acara. Jadi ketika webinar ini selesai, nanti diharapkan peserta juga bisa aktif apabila ada pertanyaan seputar vaksinasi COVID, bisa langsung bertanya melalui chat yang nanti akan kita buka ketika sesi tanya-jawab berlangsung. Nah, untuk para peserta juga diharapkan tidak menyalakan video atau mic ya selama webinar berlangsung, sehingga nanti bisa mengganggu jalannya webinar ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi presentasi dari webinar, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan pembicara kita pada presentasi webinar kali ini. Pembicara kita yaitu Dr. Magdalena. Dr. Magdalena merupakan salah satu dokter yang melayani konsultasi di Milfit Dokter. Mungkin kalau teman-teman atau peserta yang telah bergabung dan join berlangganan Milfit Dokter itu sudah mengenal ya, karena sudah beberapa kali banyak yang berkonsultasi kepada Dr. Magdalena. Sebelumnya, selamat siang Dr. Magdalena. Selamat siang, salam sehat selalu. Iya, salam sehat selalu ya dok. Gimana nih kabarnya dok? Terima kasih, baik-baik saja Dr. Reza dan semua. Oke, baik-baik ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Reza. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar saat ini. Salam sehat bagi kita semua. Saya Dr. Magdalena dari Milfit Dokter. Kali ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami vaksinasi COVID-19. Di sini saya akan share mengenai COVID-19. Nanti juga saya akan jelaskan dulu
apa itu COVID-19, bagaimana COVID-19 bisa membuat tubuh seseorang itu menjadi sakit, dan kira-kira apa yang perlu kita antisipasi. Kemudian vaksinasi, apa itu vaksinasi? Apa yang diharapkan dari vaksinasi itu sendiri? Baik, nah ini yang kita lihat saat ini adalah gambaran dari virus corona, atau yang biasa kita dengar adalah SARS-CoV-2. Kenapa ada SARS-CoV-2? Karena dulu ada SARS-CoV-1. Kalau dilihat dari bentuk virusnya, di sini ada kita lihat tangkai, ya, tangkai-tangkainya itu adalah protein spike. Ya, ini penting diketahui. Karena tonjolan-tonjolan yang seperti corona ini yang melekat di tubuh kita. Ya, slide yang sebelumnya. Nah, tonjolan-tonjolan yang seperti corona inilah yang melekat di tubuh kita nantinya, terutama di hidung dan paru-paru. Lalu nanti di situ setelah melekat, dia akan membuat suatu peradangan sehingga muncullah keluhan-keluhan di badan-badan orang yang memang terkontak dengan COVID. Next. Nah, kita akan belajar gambaran umum virus COVID-19, coronavirus disease 2019 atau biasa kita sebut COVID-19 adalah memang penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Ya, di sini memang beberapa waktu yang lalu ini baru merebak ya, kira-kira mulai di akhir 2019 dan 2020 itu ya, sampai saat ini. Ini memang yang menimbulkan pandemik. Nah, pandemik itu adalah infeksi yang memang menyebar, bisa sampai ke seluruh dunia. Nah, SARS-CoV-2 ini memang merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Dan sampai saat ini pun tidak ada obat yang baru yang ditemukan untuk melawan. Nah, gejala dan tanda infeksi coronavirus 19. Tanda dan gejalanya umumnya memang ada demam, ya, batuk, dan ada juga sesak nafas. Tetapi ada juga yang memang dia terinfeksi tapi tanpa gejala ini gitu. Jadi kita sering sebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Nah, gejala lain yang mungkin timbul bisa berupa hidung tersumbat, pilek, ya, nyeri kepala, kemudian ada mata merah atau konjungtivitis, kadang-kadang ada sakit tenggorokan atau nyeri menelan ya, kemudian bisa juga dengan adanya diare, apalagi paling banyak sering tiba-tiba penciuman atau pembauan hilang secara tiba-tiba, bahkan kadang ada yang muncul ruam-ruam di kulit. Nah, beberapa kasus COVID-19 yang berat ya bisa menyebabkan pneumonia ya. Pneumonia di sini adalah radang di dalam paru-paru. Nanti saya akan gambarkan bagaimana bentuk dari pneumonia itu ya, yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi sulit untuk bernafas atau sesak. Ya, kadang-kadang orang bisa sampai menjadi beli oximeter gitu ya untuk mengukur saturasi oksigennya, kadang ada yang hanya 80, 90 sehingga datang ke UGD untuk mendapatkan bantuan gitu. Nah, kemudian ada sindrom pernafasan akut. Sindrom pernafasan akut ini juga hampir sama. Jadi ini keadaan waktu saluran nafas seseorang itu terganggu. Jadi karena ada apa? Karena ada cairan di paru-parunya. Inilah yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi gagal nafas, bahkan sampai kepada kematian. Nah,
ada orang-orang yang memang memiliki kondisi lebih rentan untuk terkena COVID-19. Kelompok rentan ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid gitu. Kemudian dia bisa berusia lanjut, kemudian juga orang-orang yang memang memiliki daya tahan tubuh rendah dan mengalami obesitas. Termasuk di sini adalah ibu-ibu yang sedang hamil. Baik, nah ini adalah gambaran daripada sistem pernafasan kita ya, paru-paru. Nah, di sini pernafasan ya udara atau oksigen yang baik masuk dari hidung bisa mengalir sampai ke dalam paru-paru. Nah, yang di lingkaran itu ya bisa kita lihat ya, di dalam lingkaran ini adalah kita bisa lihat ujung-ujung ini ada yang namanya alveoli berbentuk seperti buah-buah anggur. Ini adalah ujung-ujung daripada paru-paru. Di sini adalah tempat pertukaran antara udara baik dan udara kotor atau kita bisa bilang oksigen dan karbon dioksida. Nah, apabila seseorang itu terkena virus, disinilah tempat pertemuan semua masalah itu yang bahkan bisa menyebabkan cairan bertumpuk di sini dan menyebabkan seseorang itu menjadi sesak nafas. Nah, di sini saya akan terangkan bagaimana cara virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah bentuk daripada virus corona tersebut. Nah, tonjolan-tonjolan itu ya, tonjolan-tonjolan itu adalah yang kita bilang sebagai spike ya, spike, dan kemudian yang seperti rantai-rantai kuning itu adalah inti daripada virus itu sendiri. Nah, waktu virus itu menempel ya, menempel gambarannya seperti ini. Nah, kayak gitu. Virus itu spike-nya akan menempel di reseptor ya. Kita bisa lihat di situ ada huruf Y. Nah, itu adalah reseptor di dalam tubuh kita. Misalnya di lapisan selaput yang ada di hidung atau paru-paru gitu. Dan ada juga sih sebenarnya di organ lain, tapi saat ini kita fokus dulu pada hidung dan paru-paru ya. Pada saat dia menempel, nanti dia akan bertemu dan melepaskan diri dari virus itu dan keluarlah yang namanya RNA. Ya, rantai-rantai kuning itu tadi namanya RNA. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh kita, virus ini akan bereplikasi. Bereplikasi itu adalah inti-inti yang kekuningan itu ya, dia akan masuk, dia akan memperbanyak diri untuk membentuk sel-sel baru. Nah, masih yang tadi coba gambar yang tadi. Nah, iya. Nah, setelah itu nanti dalam waktu virus itu masuk ke dalam tubuh kita, disitulah dia akan timbul reaksi peradangan. Nah, kemudian nanti akan menimbulkan cairan di alveoli sehingga timbullah sesak nafas gitu. Slide. Nah, ini adalah proses peradangan di dalam paru-paru ya. Teman-teman bisa lihat gambar paru-paru kita yang di paling ujung kanan ya. Nah, ujung paru-paru itu gambarannya seperti buah-buah anggur tadi kan. Nah, di mana disitulah tempat berkumpulnya reaksi radang yang mengakibatkan berkumpulnya cairan. Di situ ya itu adalah cairan. Kalau yang di sebelahnya kosong itu adalah yang belum ada cairan tadi kan. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah itu yang alveoli yang kosong ya, ini masih normal. Yang lingkaran kosong ini masih normal ya. Ini masih normal, dia kosong. Nah, dibandingkan dengan yang satunya itu adalah alveoli atau sarang itu ya seperti sarang itu ya, sarang tawon ya, itu ya sebenarnya itu buah-buah anggur tadi yang diperbesar. Alveoli ini berisi cairan. Cairan ini adalah di mana virus yang bisa merangsang timbul proses peradangan di sini
sehingga terbentuklah cairan, terbentuklah sisa-sisa perang dari tubuh kita, dia menumpuk di sini, dan inilah yang mengganggu pertukaran daripada oksigen dan CO2. Nah, kita bisa lihat di sini adalah gambaran daripada paru-paru, ya. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini adalah ada paru-paru yang di paling atas ya, paru-paru sehat dan paru-paru yang sakit. Jadi, kenapa sih harus kalau misalnya seseorang itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang itu radiologi bahkan CT scan paru. Nah, untuk melihat seperti ini, jadi yang sehat itu sebenarnya dia kosong, dia seperti sarang-sarang tawon gitu dia. Nah, dibandingkan sama yang sakit coba. Kalau yang sakit itu dia sudah seperti tertutup oleh awan-awan ya. Nah, ini adalah yang sakit. Kemudian di bagian bawah juga seperti itu. Kalau yang bagian bawahnya sehatnya itu kosong gitu ya, masih kelihatan sampai bagian alveolinya masih kelihatan dia berudara kosong. Tapi kalau yang sakit tertutup seperti tertutup-tutup oleh awan-awan gitu ya. Nah, ada orang-orang yang datang berobat itu masih baik-baik saja padahal kondisinya seperti ini gitu. Jadi mungkin banyak ada juga kita pernah dengar ya, nih hari ini padahal baru masuk tapi besok sekarang atau besoknya sudah masuk ICU, bahkan ada yang lebih parah sampai bisa mengancam jiwa. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yaitu adalah kita bisa menerapkan ini sering kita gaung-gaungkan selama ini adalah 3M, sekarang sudah menjadi 5M, yaitu apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Nah, ini perlu disampaikan kembali. Sering kita melihat sebenarnya bagaimana sih memakai masker yang benar. Kalau memakai masker yang benar sebenarnya ya yang paling baik adalah ada 3 ply ya. Jadi memang ada 3 lapis gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang memang memakai masker untuk membukanya menjepit bagian depan gitu. Sebaiknya kalau ingin membuka misalnya dia mau minum sebaiknya lepaskan yang dari telinga ini gitu. Tali yang dari telinga kemudian ditutup kembali. Jangan pegang yang bagian depan karena di sini adalah tempat di mana virus itu bisa melekat gitu. Nah, untuk penjagaan berikutnya adalah kita melakukan vaksinasi gitu. Vaksinasi ini seperti ini ya dilakukan di bagian lengan ya, di otot lengan. Nah, mengapa diperlukan vaksinasi ya? Nah, vaksin itu sendiri adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Jadi yang disuntikan itu adalah zat antigen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh kita diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau kalaupun kena kita hanya sakit ringan gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Antigen yang diberikan memang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit. Akan tetapi antigen tersebut bisa merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Jadi antigen yang dimasukkan, kemudian antibodi yang ditimbulkan di dalam tubuh untuk melawan. Bagaimana vaksinasi melindungi masyarakat? Nah, vaksin dapat mencegah penyakit menular. Contohnya, misalnya vaksin campak, vaksin polio, hepatitis B, influenza, dan lain-lain. Dan ini juga sering ya kita dapati pada misalnya Bapak Ibu yang sudah mempunyai putra dan putri, pada waktu kecil memang sudah mendapatkan vaksin kan. Nah, di situ kan juga setelah divaksin kadang-kadang ada yang menimbulkan demam juga gitu. Nah, jika sebagian masyarakat ya mendapat vaksinasi terhadap suatu penyakit, maka
penyebaran dari penyakit tersebut dapat dikendalikan. Nah, hal inilah yang kita sebut dengan herd immunity, ya. Nah, jika sebagian besar orang yang sudah memiliki kekebalan, maka secara tidak langsung bisa memproteksi orang lain yang tidak dapat vaksinasi, seperti anak usia dini atau orang dengan imun sistem yang rendah. Mungkin Bapak Ibu memiliki misalnya anak yang memang belum bisa divaksin, nah kita kalau sudah divaksin bisa menjadi orang yang bisa memproteksi mereka gitu. Nah, ini kita sama-sama belajar bagaimana sih herd immunity itu ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu perlu perhatikan bahwa ini adalah gambaran orang-orang ya. Ada 3 warna di sini. Yang warna merah adalah orang yang memang dinyatakan sebagai orang yang memang kena COVID-19 ya. Nah, yang warna hijau adalah orang yang sudah divaksin. Sedangkan yang warna biru adalah orang-orang yang belum mendapatkan vaksin. Nah, orang-orang yang belum mendapatkan vaksin ini siapa-siapa aja. Saat ini pemerintah masih membatasi yang terakhir adalah di usia saat ini sudah berjalan 18 sampai 59 ya, setelah yang kemarin adalah usia lanjut. Nah, tetapi bagaimana anak-anak kita yang di bawah 18 tahun masuk di sini di kelompok biru? Bagaimana dengan mama papa kita yang memang mempunyai penyakit komorbid masuk di kelompok warna biru? Bagaimana dengan ibu-ibu yang sedang hamil juga masuk di dalam kelompok biru? Gitu. Nah, orang-orang yang memang positif COVID-19 karena dia dikelilingi oleh yang warna hijau adalah orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin, dia tidak bisa langsung kepada orang-orang yang belum mendapatkan vaksin karena mereka telah diproteksi oleh yang warna hijau. Inilah yang memang sekarang ini sedang kita giatkan sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa menjadi sehat semuanya. Nah, bagaimana cara vaksin bisa bekerja? Ini vaksin itu akan mengurangi risiko infeksi dengan melatih sistem imun untuk mengenali virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, vaksin ini akan mengirim imunogen, yaitu antigen spesifik yang akan menimbulkan respon imun agar tubuh mengenali virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita setelah kita kontak dengan orang yang sedang terjangkit. Di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah periode vaksin COVID di Indonesia yang pemerintah sudah berharap bahwa jumlah kebutuhan vaksin yang diperkirakan adalah 181 juta jiwa. Ini sudah berjalan dari mulai Januari ya sampai nanti akan kita rencanakan sampai bulan Maret di 2022. Nah, ini adalah jenis vaksin yang ada di dunia ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis vaksin ya. Nah, yang sudah ada di tempat kita atau di Indonesia ini yang pertama adalah Sinovac ya, atau kita bisa sebut dengan CoronaVax ya, di mana di sini adalah tipenya adalah virus yang sudah diinaktifkan diberikan kepada tubuh seseorang. Nah, pemberiannya itu dilakukan dengan 2 kali suntik ya. Kemudian ini juga dalam keadaan suhu penyimpanannya di dalam keadaan suhu 2 sampai 8 derajat. Tapi sekarang sudah ada nih yang muncul lagi yaitu AstraZeneca. Dia adalah virus vektor ya, yang kemudian pemberiannya juga 2 kali diberikan gitu. Dan dia juga dalam penyimpanan 2 sampai 8 derajat. Mungkin nanti akan ada tipe dari RNA itu namanya Moderna, kemudian ada lagi jenis yang lain Johnson, tapi itu masih dalam
proses dari pemerintah. Baik. Nah, ini salah satu adalah rekomendasi PAPDI tentang pemberian vaksin COVID-19. Nah, ini kita akan belajar bahwa di sini sebenarnya siapa-siapa orang yang memang boleh mendapatkan vaksin COVID-19 atau mana yang belum layak. Jadi memang kita harus sama-sama melihat apa nih kekurangan kita, kenapa kita belum bisa atau kenapa kita bisa. Nah, kalau misalnya individu yang memang dengan komorbid, maka kriteria berikut merupakan keadaan yang belum layak. Apa sih? Misalnya reaksi alergi, ya, reaksi alergi berupa anafilaksis. Nah, ini kayak seperti apa? Jadi misalnya pada saat seseorang itu mendapatkan vaksin coronavirus yang pertama, itu kan setelah suntik dia akan ada dipantau ya. Nah, setelah itu ada juga kita harus membuat resume di KIPI-nya seperti apa gitu yang gejala-gejala yang muncul gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada beberapa hal yang memang muncul tetapi membuat seseorang itu menjadi tidak sehat, itu akan ditunda untuk penerimaan vaksin yang kedua, ya gitu. Kemudian ada penyakit autoimun sistemik seperti sistemik lupus ya, kadang ada juga rheumatoid arthritis. Nah, ini kemudian juga ada yang suka bilang saya ada penyakit autoimun ya, autoimun itu penyakit ada yang memang misalnya dia ada gejala termasuk kelainan darah ya, ini juga harus belum layak mendapatkan vaksin itu ya, tetapi itu pun ada kalau misalnya dia terkontrol, dia akan mendapatkan surat kelayakan dari dokter yang merawatnya. Kemudian bagaimana dengan yang memang mengalami infeksi akut, misalnya kayak yang memang mengalami TBC atau mendapatkan pengobatan OAT gitu ya. Nah, ini pun juga sebenarnya saat memang belum artinya belum layak atau masih dalam pengobatan, ini belum layak. Tetapi kalau misalnya dia sudah baik-baik saja ya dan mendapatkan surat pernyataan dari dokter yang merawat bisa menerima vaksin tersebut. Nah, kemudian ada juga penyakit yang perlu diperhatikan adalah kanker darah, kanker tumor padat, bahkan sampai talasemia, hemofilia ini adalah gangguan koagulasi. Maka kelayakan dari individu dengan kondisi ini ditentukan oleh dokter ahli yang di bidang terkait. Jadi kita harus konsulkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pemberian vaksin coronavirus. Terus ada juga orang-orang yang memang menggunakan obat imunosupresan ya atau radioterapi. Ini pun juga harus kontrol dulu kepada dokter yang memang ahli di bidangnya itu. Nah, untuk penyakit-penyakit kronik seperti PPOK, asma, jantung, ini juga memang harus mendapatkan surat juga dari dokter yang merawat. Asma bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kadang makanya harus diberikan surat pernyataan dulu dari dokter yang menyatakan bahwa pasien tersebut baik-baik saja gitu. Jadi melihat dari medical record-nya dia gitu. Nah, kondisi-kondisi yang berada di luar kriteria di atas bisa maka layak untuk diberikan vaksin coronavirus. Nah, penyintas penyintas COVID-19 atau yang sudah pernah positif ya, jika sudah sembuh minimal 3 bulan, maka layak diberikan vaksin COVID-19. Nah, untuk individu atau orang-orang dengan usia di atas 59 tahun, kelayakan vaksinasi coronavirus ditentukan oleh yang namanya priority atau kerapuhan, di mana di sini
memang sebelum mendapatkan vaksin orang-orang tersebut harus mengisi dulu kuesioner rapuh gitu. Di sini nanti jika dia nilainya diperoleh di atas 2, ya, maka individu tersebut belum layak untuk mendapatkan vaksinasi coronavirus. Ini sebagian dari penjelasan untuk kuesioner rapuh, ya. Nah, R di sini adalah resistensi dengan diri, misalnya gini, dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat. Apakah memang si pasien bisa atau mengalami kesulitan untuk naik di 10 anak tangga? Kalau memang dia sulit, dia akan mendapatkan skor 1. Jadi kalau dia bisa, dia skornya 0. Kemudian aktivitas. Jadi seberapa sering pasien tersebut dalam 4 minggu ini merasa kelelahan, misalnya sepanjang waktukah gitu, atau sebagian besar waktu, misalnya malam saja dia merasakan, atau kadang-kadang, misalnya seminggu sekali atau 2 kali seminggu, atau sama sekali jarang-jarang saja. Nah, kalau misalnya jawabnya 1 atau 2 skor, dia mendapat nilai 1. Tetapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, dia dapat skor 0. Untuk P-nya itu penyakit lebih dari 4. Nah, di sini dokter ya akan menanya, ya, mengatakan bahwa apakah Anda memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, kanker, ya, atau penyakit paru yang kronis, gagal jantung, asma, dan lainnya. Nah, kalau jawabannya nanti skornya tercatat dia memiliki di bawah 4, ya, dia skornya 0. Tetapi kalau misalnya dia memiliki riwayat 5 sampai 11, itu dia dapat skornya 1. Nah, untuk usaha berjalan, nah ini apakah pasien dengan diri sendiri, apa tanpa bantuan, apakah dia mengalami kesulitan kira-kira untuk berjalan 100 sampai 200 meter. Kalau misalnya iya, dia skornya 1, kalau dia tidak berarti skornya 0. Nah, yang terakhir itu hilangnya berat badan. Biasanya di sini kita berkaitan dengan berat badan seseorang. Nah, kalau misalnya hasil dari keseluruhannya lebih dari 5% mewakili kehilangan berat badan, maka dia diberikan skor 1. Nah, interpretasinya skor 1 sampai 2 dibilang free frail atau prarapuh. Kalau skornya di atas 2, dia frail atau rapuh atau rentan. Nah, itu tidak layak untuk mendapatkan coronavirus gitu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengikuti webinar saat ini. Semoga ini bisa menjadi berkenan bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk selanjutnya, kita kembalikan kepada Dr. Eja. Oke, baik Dr. Magdalena, terima kasih untuk presentasinya ya, Dok. Setelah ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi untuk peserta yang ingin melakukan interaksi berupa ingin pertanyaan yang mungkin belum terjawab di slide tersebut atau masih ada yang kurang jelas, kita akan membuka sesi pertanyaan. Terlebih dahulu kita buka 2 termin, di mana satu termin pertanyaan itu terdiri dari 3 pertanyaan yang akan kita pilih. Untuk peserta yang akan melakukan pertanyaan itu bisa langsung mengirimkan chat di bawah di layar tersebut, lalu nanti Dr. Magdalena akan menjawabnya sesuai dengan termin pertanyaan yang kita buka. Kita tunggu ya, untuk peserta yang ingin bertanya silahkan bisa langsung chat di bawah ini dan bisa langsung bertanya langsung kepada Dr. Magdalena yang nanti akan dijawab.
Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dari kita masih akan tunggu untuk pertanyaan yang lain. Untuk sesi tanya jawab ini buat peserta yang akan bertanya nggak usah malu-malu karena nanti di akhir kita akan memilih pertanyaan yang terbaik, 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize dari kita. Oke, di sini sudah ada dok pertanyaan yang masuk. Kita mulai aja dok ya. Kita akan jawab dari 2 pertanyaan yang masuk pertama dok ya. Baik, Di sini Dr. ada Reja. satu pertanyaan dari Jocelyn. Pertanyaan dari Jocelyn. Dok, misalkan jadwal suntik kedua kita tidak bisa atau pas nggak bisa, bolehkah digeser dok jadwal penyuntikannya? Dari Baik. Dr. Magdalena bisa langsung dijawab dok untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya untuk jadwal suntik ya? Iya, Ada kalau kedua jadwal ya. suntiknya tidak bisa, Nah, bisakah digeser dok? Baik, memang diharapkan penundaan jadwal suntik kedua sebaiknya dilakukan dalam jarak 28 hari. Karena dalam rentang waktu tersebut, pembentukan antibodi akan lebih optimal. Gitu. Jadi, apabila ada penundaan ya, misalnya karena kondisi tertentu, karena sakit ya, sebaiknya periksakan diri dulu ke dokter. Jadi apakah dokter nanti mengizinkan, kalau seandainya mengizinkan pun dokter akan memberikan surat juga gitu, dan semoga dokter juga segera dapat mengatasinya begitu. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi bisa kita simpulkan lebih baik dalam waktu 28 hari ya dok ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan, karena itu berkaitan dengan pembentukan antibodi yang lebih optimal ya dok. Betul, jadi semakin lama dia semakin baik juga gitu. Baik dokter. Lalu untuk pertanyaan kedua, dok, apa benar tidak ada vaksin yang aman untuk ibu hamil? Saya lagi hamil, kan sering kontrol ke bidan, takut juga ketular COVID. Nah, itu seperti apa tuh, dok? Tanggapan dari dokter? Untuk ibu-ibu hamil ya, kan tadi sebenarnya sudah kita belajar juga tadi ya, sampai saat ini memang ibu hamil memang belum direkomendasikan untuk menerima vaksin COVID-19 ya. Tetapi bagaimana caranya? Kita pilih yang satunya, yaitu 5M. Jadi mending kita pilih 5M ya Ibu, untuk menjaga penularan COVID. Nah, tetapi di keluarga sendiri kan misalnya tadi suami sudah vaksin atau orang tua sudah vaksin juga. Nah, ibu inilah yang akan diproteksi oleh mereka yang sudah divaksin gitu. Itulah yang diharapkan oleh pemerintah sehingga terjadi yang namanya herd immunity, ya. Sudah cukup jelas berarti ya dok ya, buat pertanyaan kedua ya dok? Iya. Lalu kita langsung buka lagi ya termin kedua. Ini karena waktu kita masih ada sekitar 7 menit ya dok ya. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, di sini itu ada, halo dok, saya usia 53 tahun, ada riwayat diabetes. Saya belum divaksin, katanya bisa vaksin kalau terkontrol. Apa maksudnya saya harus cek gula dulu dan hasilnya ditunjukkan baru boleh divaksin atau seperti apa dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan dok di sini. Baik ya, jadi saya akan menjelaskan bahwa yang disebut dengan kata terkontrol ya, terkontrol itu artinya Bapak atau seseorang yang memang misalnya seperti Bapak ini mengalami diabetes, ini dalam 1 bulan atau dalam setahun berapa kali dia kontrol kepada dokternya. Nah, di situ akan dilihat dengan melihat rekaman medik dia, ya, bahwa dokter yang memegang dia akan ada catatan bahwa ini memang
tercover gitu loh, nilai-nilai dari gulanya itu ya. Diabetes terkontrol itu apabila kadar gula yang diperiksa secara berkala itu memang dalam keadaan normal gitu. Jadi ya terkontrol bukan berarti sewaktu mau terima vaksin saya bawa bukti bahwa hari ini sudah itu, tidak. Kadang ada juga orang tua itu yang tadi malam lupa, dia makannya banyak padahal besok dia mau vaksin. Nah, ini kan bukan berarti menutup yang selama ini dia lakukan dengan baik gitu. Jadi tetap nanti pada saat di meja 2 ada dokter yang menilai pada saat mau vaksinasi. Oke. Jadi untuk yang cek gula ini memang kesimpulannya harus dicek terlebih dahulu ya dok ya, dan penilaian terkontrol itu dilihat dari historisnya juga ya. Bukan saat ketika dia vaksin, dan itu harus dilakukan pemeriksaan dokter karena siapa tahu membutuhkan pemeriksaan lain apabila ada komplikasi dari gula tersebut ya dok. Betul, Dokter Eja. Oke. Kita lanjut ya dok ya, berarti ini agak lumayan banyak nih pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya, mungkin saya bisa ambil. Siang dok, apabila vaksin pertama berjalan dengan baik, untuk yang kedua jaraknya berapa waktu dok? Untuk di sini pertanyaannya untuk jarak ya, dok ya? Iya, untuk vaksin pertama berjalan dengan baik, jadi sudah berhasil dok. Untuk jarak kedua itu sebenarnya berapa dok waktunya yang dibutuhkan? Baik, nah kalau misalnya kalau vaksin yang sekarang ini yang sudah berjalan ini kan Sinovac ya. Kemarin itu vaksin itu untuk yang pertama ke yang kedua itu jaraknya 14 ya. 14 hari, tetapi kemudian di usia yang untuk lansia ini diharapkan 28 hari baru akan mendapatkan vaksin kedua, seperti itu. Oke, jadi di jaraknya 28 hari ya dok ya? Untuk yang sekarang, jadi sesuai dengan pedoman terbaru itu jaraknya 28 hari, karena disesuaikan juga dengan vaksin lansia ya. Dan kalau nggak salah efektivitasnya itu sama ya dok ya? Iya, sama, karena di dalam rentang waktu tersebut pembentukan antibodi dia akan lebih optimal ya. Apabila ada penundaan, misalnya karena sakit atau kondisi tertentu, ya kembali lagi harus periksa lagi ke dokter dulu sehingga dapat diatasi gitu. Baik dok. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya dok ya yang akan kita bahas. Nah, sebentar dok, saya coba ambil ya. Nah, mungkin ini ada satu yang menarik nih, dok. Mungkin kita ambil yang paling bawah ya, dok. Ini ada, tadi kita ambil yang paling atas, lalu ada juga pertanyaan yang di bawah nih. Dok, seluruh tulang saya itu terasa sakit dan ngilu. Apakah itu penyakit autoimun? Dan bagaimana untuk memastikannya? Karena mungkin ini berpengaruh dengan vaksinasi yang akan diberikan, dok. Gitu. Jadi bagaimana dok memastikan bahwa memang orang tersebut terkena penyakit autoimun dan apakah bisa divaksin atau tidak, dok? Gitu. Nah, untuk beberapa penyakit autoimun ya, memang karena penyakit autoimun ini kan adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan dia termasuk dalam golongan komorbid ya. Jadi memang sebenarnya dia bisa mendapatkan vaksinasi, tetapi memang dia harus memang periksakan diri dulu ke dokter gitu ya untuk mendapatkan
rekomendasi dari dokter yang merawat. Ini balik lagi, apakah yang bersangkutan itu memang terkontrol gitu. Jadi terkontrol ini untuk semua penyakit yang memang masuk pada golongan komorbid gitu. Jadinya si dokter akan melihat lagi bagaimana dia di dalam medical record-nya selama ini gitu. Kalau dia sudah misalnya kayak autoimun kan mendapatkan beberapa obat-obat tertentu ya. Jadi apakah dia sudah mencakup dosis yang rendah? Kalau sudah, ya bisa gitu. Jadi nanti dokter yang merawat dia yang akan menentukan gitu. Baik, dokter. Dan jangan khawatir kalau misalnya belum, ya tetap nanti pada saatnya akan mendapatkan juga apabila sudah memang dapat batas yang paling rendahnya gitu. Oke, baik dokter. Jadi untuk penentuan autoimun atau tidak itu harus dilihat kembali dilakukan pemeriksaan ke dokter ya dok ya, karena ada beberapa pemeriksaan yang kalaupun nanti terkena penyakit autoimun akan diobati terlebih dahulu sampai stabil ya dok ya, dan baru setelah itu mungkin berdasarkan penilaian dokter bisa dilakukan atau tidak vaksinasi COVID ya dok ya. Tapi kalau dari pegal-pegal sendiri kita tidak bisa menentukan apakah itu penyakit autoimun atau tidak ya. Betul. Oke dok. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Di sini saya sudah pernah terkena COVID. Apakah saya harus menunggu selama 3 bulan? Karena di sini saya lihat ada beberapa orang yang menanyakan juga pertanyaan yang sama. Apakah memang harus menunggu selama 3 bulan dok? Seperti itu. Ya, untuk para penyintas atau memang orang yang pernah positif COVID ya, kenapa harus tunggu 3 bulan ya? Karena sampai saat ini ya berdasarkan rekomendasi PAPDI sendiri ya, terdapat masa tunggu 3 bulan gitu untuk menerima vaksin. Penundaan ini sebenarnya masalah prioritas aja gitu, karena kasus infeksi ulang dalam waktu 3 bulan pun sangat jarang terjadi gitu. Jadi ya bersabar, nanti pun akan dapat gitu. Sampai saat ini masih di dalam waktu 3 bulan ya dok ya. Memang ada kemarin memang ada beberapa surat edaran dari Kemenkes yang menyatakan bahwa kurang dari 3 bulan itu sudah bisa divaksin. Namun sampai saat ini hal tersebut belum masuk dalam petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih memegang selama 3 bulan ya dok. Oke, ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sesi kita kebetulan sudah lewat untuk 2 sesi tanya jawab. Nanti untuk pertanyaan yang masuk akan tetap kita tampung dan apabila dari peserta seminar masih memiliki pertanyaan yang penasaran mengenai hal ini, itu bisa nanti berkonsultasi dengan dokter kami dengan di nomor telepon yang nanti akan kami cantumkan di chat ini. Jadi buat pertanyaan yang masuk nanti kita akan tampung, dan kalau misalnya masih ingin berkonsultasi dengan dokter Magdalena dan dijawab dengan dokter yang lain, itu nanti akan bisa langsung kita jawab dengan melalui telepon, atau bisa juga mendownload aplikasi kami, yaitu aplikasi Milfik Dokter di Android. Untuk saat ini masih tersedia di Android, nah itu Google Android, dan nanti akan dijawab oleh dokter Magdalena dan dokter kami di Milfik Dokter. Jadi untuk semua pertanyaan yang masuk nanti akan kita tampung, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab, para peserta bisa mendownload aplikasi kami. Nah, di situ ada fitur bertanya pada Dr. Milfik atau tanya Dr. Milfik. Nah, para peserta nanti bisa mengajukan pertanyaan di sana dan akan dijawab langsung oleh dokter kami. Apabila para peserta mungkin masih memiliki rasa penasaran mengenai infeksi COVID ataupun vaksinasinya, para peserta juga bisa langsung menghubungi kami nanti di nomor bebas pulsa atau melalui chat yang akan kami tampilkan nanti di kolom chat di bawah ini oleh admin dari Milfik Dokter. Seperti itu ya.
Baik, untuk sesi selanjutnya, kita akan menyimpulkan hasil dari webinar COVID pada kali ini. Jadi, untuk kesimpulannya, benar bahwa memang penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang memang sampai saat ini belum ada obat antivirus yang pasti untuk menyembuhkan virus SARS-CoV-2 ini. Untuk itu, pencegahan yang memang merupakan langkah terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menerapkan 5M, dengan menjaga jarak, memakai masker, lalu rajin mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan mencegah kerumunan. Serta dilakukan vaksinasi bagi peserta atau bagi orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria penerima vaksin. Tujuan vaksinasi sendiri yaitu bukan hanya melindungi orang tersebut, tetapi juga melindungi orang sekitar, atau yang kita sebut dengan herd immunity tadi ya. Lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi khusus yang tidak bisa menerima vaksin? Memang terdapat banyak kriteria yang tidak bisa menerima vaksin, seperti orang-orang dengan penyakit kronis atau penyakit metabolik yang tidak terkontrol. Nah, itu masih ditunda untuk penerima vaksin, atau ada juga orang-orang dengan penyakit autoimun, dengan penggunaan imunosupresan, atau dalam kemoterapi atau radioterapi, itu juga masih mengalami penundaan untuk vaksin. Nah, untuk itulah, ini adalah peran kita sebagai orang-orang yang mungkin sehat dan mungkin termasuk dalam kategori penerima vaksin untuk segera melakukan vaksinasi sehingga diharapkan dapat melindungi orang-orang yang masih rentan. Orang yang masih rentan ini bisa saja dia berupa orang tua kita, atau anak kita, atau saudara, bahkan tetangga kita, seperti itu. Baik, setelah ini kita akan masuk ke dalam penjelasan produk Milvik yang akan saya jelaskan sedikit. Jadi untuk semua peserta yang hadir hari ini, itu akan mendapatkan free subscription selama 1 bulan untuk produk Milvik yang nanti akan dihubungi oleh customer service kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit layanan yang nanti akan didapatkan oleh peserta yang sudah menjadi pelanggan kami dan sudah mendapatkan free produk Milvik selama 1 bulan ya. Jadi Milvik Indonesia sendiri ini merupakan bagian dari suatu perusahaan yang disebut yang dikenal dengan nama Bima. Di mana Bima sendiri itu sudah beroperasi di selama 10 tahun dan sudah berada di 9 negara di dunia. Paling banyak penyebarannya terdapat di Asia, dan kita juga sudah ada layanan di benua Afrika, yaitu di Ghana dan Tanzania. Sampai saat ini sudah terdapat 37 juta customer yang sudah berlangganan dan terlindungi oleh Milvik Dokter, atau yang dikenal dengan nama Bima di negara lain. Dan di sini mereka juga mendapatkan benefit berupa mikroasuransi yang bisa dipakai ketika mereka sakit dan perawatan di rumah sakit. Di sini untuk semua peserta yang hadir pada hari ini, itu akan mendapatkan free subscription selama 1 bulan. Jadi nanti Bapak atau Ibu bisa memanfaatkan ini untuk berkonsultasi dengan dokter kami. Di sini terdapat 4 layanan yang akan di-cover oleh Milvik Dokter. Pertama, Bapak Ibu akan menikmati layanan telekonsultasi gratis selama 24 jam tanpa batas. Jadi selama 24 jam, baik itu siang, pagi, maupun malam, Bapak Ibu apabila mengalami masalah kesehatan bisa berkonsultasi ke dokter kami melalui chat, call, ataupun melalui aplikasi. Lalu bisa juga Bapak Ibu akan menerima layanan program kesehatan berupa SMS, tips-tips kesehatan, maupun tips-tips kesehatan yang bisa didapatkan di aplikasi yang sudah Bapak Ibu download. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download aplikasi kami, yaitu aplikasi Milvik Dokter, dan di sana setiap minggunya nanti akan menerima tips-tips kesehatan yang akan langsung menuju ke aplikasi yang Ibu download. Kita juga ada beberapa benefit tambahan berupa asuransi, micro insurance yang akan melindungi Bapak Ibu ketika dirawat di rumah sakit. Lalu ada juga kerjasama dengan beberapa partner laboratorium dan farmasi yang nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan pelayanan pengantaran dan pengiriman obat serta pemeriksaan lab
di jaringan apotik atau jaringan laboratorium yang menjadi partner kami. Di sini secara garis besar nanti ada 3 produk yang ditawarkan oleh Milfik. Masing-masing memiliki manfaat yang kurang lebih sama. Mulai dari Milfik Doctor Family dengan harga 35.000 per bulan, ada juga Milfik Doctor Plus dengan harga 49.000 per bulan, dan Milfik Doctor Premium di harga 95.000 per bulan. Semua ini mendapatkan layanan berupa telekonsultasi tanpa batas selama 24 jam, dan juga gratis program kesehatan digital, baik melalui SMS maupun melalui aplikasi, serta dapat digunakan juga nih untuk berkonsultasi tidak hanya untuk ibu, tapi juga untuk keluarga ibu. Misal untuk pasangan ataupun anak-anak ibu, nah itu bisa didaftarkan di kami dan bisa berkonsultasi serta mendapatkan layanan yang sama, serta bisa memanfaatkan pengecekan laboratorium ataupun pengiriman obat di seluruh Indonesia. Di sini nantinya Bapak Ibu juga akan mendapatkan undangan webinar kesehatan secara gratis yang akan kami informasikan secara berkala, dan juga pemantauan berupa telepon langsung oleh dokter kami setiap bulannya. Jadi setiap bulannya Bapak Ibu yang memiliki penyakit kronis dan metabolik, atau dalam kondisi hamil, atau memiliki anak atau bayi yang kurang dari 2 tahun bisa mendapatkan pemantauan kesehatan berupa telepon secara langsung oleh dokter setiap bulannya. Memang ada beberapa tambahan berupa asuransi, yaitu di Milfik Doctor Plus dan di Milfik Doctor Premium. Itu berupa santunan rawat inap 200.000 per malam dan santunan rawat inap 500.000 per malam. Di sini untuk produk lebih jelasnya, untuk metode pembayarannya, kita memiliki berbagai macam channel pembayaran, mulai dari GoPay, Health Wallet, yaitu GoPay, OVO, Dana, hingga menggunakan pulsa itu juga kita bisa, sampai kartu kredit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk pilihan pembayaran yang akan ditawarkan oleh Milfik Doctor. Untuk informasi lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi call center kami, yang akan nanti bisa dilihat di chat berupa call center. Nanti customer service kami akan melayani pertanyaan Bapak dan Ibu seputar produk ini. Baik, itu untuk penjelasan produk ya. Sekarang saat ini kita akan langsung ke pengumuman door prize. Jadi untuk semua peserta webinar kali ini, itu jangan khawatir bahwa semua peserta webinar yang belum menjadi pelanggan dari Milfik Doctor akan mendapatkan kesempatan untuk free berlangganan selama 1 bulan. Nanti Bapak dan Ibu yang sampai saat ini masih stay bersama kami, akan dihubungi langsung oleh customer service atau tim dari telesales agent kami, yang nanti akan menawarkan produk atau subscription yang tadi setelah saya jelaskan selama 1 bulan gratis. Di sini kita akan mengumumkan 5 pemenang berupa pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize tambahan Milfik Point sebesar 100.000. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan Milfik Point yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelian obat maupun pengecekan lab selama di berbagai jaringan apotik dan laboratorium kami. Untuk pengumuman door prize akan dibagikan di chat, jadi Bapak Ibu bisa lihat di chat 5 pemenang door prize yang akan mendapatkan tambahan gratis berupa 100.000 Milfik Point yang bisa dimanfaatkan untuk pembelian obat maupun pemeriksaan cek lab. Baik, untuk Bapak Ibu nanti akan di-chat langsung oleh customer service kami, dan nanti akan untuk proses registrasi berupa 1 bulan berlangganan gratis juga akan dilakukan follow up lagi oleh customer service kami setelah acara ini berlangsung. Baik, sekiranya itu saja untuk kesempatan webinar pertama dari Milfik Doctor. Bapak Ibu jangan khawatir karena setelah ini bakal ada beberapa seri webinar gratis juga yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga bisa mengundang banyak tetangga atau orang-orang yang Bapak Ibu kenal untuk memperoleh informasi kesehatan secara gratis dan terpercaya dari Milfik Doctor. Baik, kalau gitu saya
Dr. Reza Akbar selaku moderator dan Dr. Mastiur Magdalena selaku pembicara pada webinar kesehatan dengan tema vaksinasi COVID-19 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami. Semoga bisa berjumpa di lain waktu dengan tema dari webinar yang berbeda. Selamat siang, semoga salam sehat selalu dan semoga tetap menjalankan aktivitas beribadah puasa dengan sehat hingga akhir ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dr. Magdalena ya. Sama-sama.